siang teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali di sesi 2 dalam rangkaian agenda The Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse. Si rangkaian agenda ini sudah dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 21 ya, hari ini terakhir, alhamdulillah. Yeay. Ya, terima kasih semuanya sudah datang. Saya mengharapkan ini ya, diskusi-diskusinya, suara-suaranya mau dikeluarkan ya, argumentasi. Ya, hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang jauh-jauh dari Jakarta dan Bekasi dan dari Cirebon. Ada Pak Hanif dan ada Pak Iqbal dan Pak Eugene. Ya, berikut nanti penanggap ada Pak Aditya Bayu dan ada Pak Izar Fatur Rahim. Untuk topik kali ini ngebahas tentang ini ya, permission to kern gitu ya. Despite of the technical capabilities di tipografi, mungkin kita akan dapat pemaparan materi bagaimana para perancang huruf ini gitu ya, yang kemarin tuh di Type Culture atau di TDC ya, yang sudah disematkan sebagai typography is communication ya. Typography is now communications gitu, karena ya dampaknya ya sebagai instrumen yang paling esensial dalam graphic design ya gitu. Ya bahkan dari sejarahnya tipografi duluan gitu memberi kehidupan di desain grafis gitu. Dan jadi ini jadi topik penting untuk ya rangkaian diskusi ini gitu ya. Dan mungkin saya langsung persilahkan kepada Pak Hanif, Pak Iqbal dan Pak Eugene untuk ke depan berikan aplaus. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Cek. Baik, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hanif. Saya graphic dan type designer independen sekarang. Saya mau cerita sedikit nih, cerita tentang Bayanur. Jadi Bayanur itu adalah font Arabic Chinese yang saya buat, dan saya mau cerita gimana latar belakang dan prosesnya. Nah, jadi ketika tahun 2019 saya ada kesempatan berkunjung ke Tiongkok, pergi ke Tiongkok, dan saat itu lagi kencang-kencangnya isu Muslim Tiongkok, Uighur dan segala macamnya. Dan tentu dari keluarga saya sendiri dan juga dari saya ada kekhawatiran kayak gimana nanti di sana makannya gitu kan, terus sholat gimana, bisa nggak gitu. Nah tapi karena berita-berita yang tadi, tapi pada akhirnya saya berangkat juga karena penasaran dan juga ya waktu itu gratis, jadi ya udah berangkat aja. Dan singkat cerita ketika saya sudah sampai, saya cari masjid langsung gitu. Apa bener nggak sih itu infonya gitu kan? Nah ketemu nih di Masjid New Jie, ini di Beijing, dan ini salah satu masjid yang terkenal juga. Jadi berkunjung ke sana, kemudian lihat-lihat ornamen di masjidnya, ketemu dengan imam masjidnya juga nih, mungkin pengurus masjidnya, ini foto anaknya, terus iya, dia bergaya sendiri gitu. Terus juga ya jadi ngeliat kayak ini kaligrafinya unik sekali gitu, nggak kayak kita di masjid-masjid di Indonesia gitu. Ini kirain tuh cuman bikinan mereka aja gitu, kayak iseng-iseng memadu-madankan gitu. Nah ternyata setelah belajar lebih lanjut dalam sejarahnya ini ada sejarah panjangnya gitu. Nah sebelum itu kita berkenalan dulu dengan suku Hui. Jadi tadi setelah ketemu dengan pengurus masjidnya, ternyata dia itu dari suku Hui gitu. Nah suku Hui itu apa sih? Jadi latar belakangnya adalah di Islam di Tiongkok itu sudah ada nggak lama setelah Islam itu ada sendiri gitu. Jadi melalui mungkin para pedagang Arab yang berdagang dari jalur sutra gitu ya mungkin, terus ke Tiongkok, terus juga berdagang, bermukim, menikah dengan masyarakat lokal, beranak pinak, kemudian anak pinak itu jadi Muslim juga, dan itu disebutnya suku Hui gitu. Nah berikut ini ada petanya. Maaf. Nah ini ada peta dunianya ya. Jadi kalau dari sejarah kaligrafi Arab sendiri itu berpusat memang di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Jadi Afrika Utara ada namanya Maghribi, dan di Timur Tengah itu ada lagi
ya berbagai macam kaligrafi yang kita kenal. Nah, tadi aku bilang pedagang Arab itu berdagang sampai ke Tiongkok, kemudian menetap mukim. Para pedagang itu beranak pinak, hasil anak pinaknya jadi suku Hui, kemudian suku Hui itu tinggal dan mengembangkan budaya sendiri. Kenapa mereka mengembangkan budaya sendiri? Karena dinasti Tiongkok seperti yang kita tahu banyak berganti-ganti. Ada masanya ketika Tiongkok itu jadi negara tertutup. Dan ketika Tiongkok jadi negara tertutup itu, masyarakat Islam di sana berasimilasi dengan budaya Tiongkok itu sendiri. Dan dalam hal ini khususnya yang ingin aku bahas itu dari dalam kaligrafi gitu. Ini namanya Sini kaligrafinya, mungkin kalau teman-teman di Google. Tapi kalau saya selama ini belajar, sebutan resminya itu Arabic Calligraphy in Chinese Tradition. Jadi ya ini kaligrafi Arab dalam tradisi Tiongkok aja gitu. Jadi nggak ada sebutan khusus. Nah, di masa ini suku Hui itu sendiri ada di setiap kota di Tiongkok. Kurang lebih komunitas kecilnya tuh ada. Dan masjid-masjid itu ada ternyata, dan ya tidak sesuai seperti yang saya khawatirkan gitu ternyata. Dan di kampus juga ada makanan halal juga kampusnya nyediain ternyata gitu dari negaranya. Dan ini sedikit fakta aja, bahkan masjid di Beijing itu rata-rata renovasinya dibiayain oleh pemerintah, dan ya itu cukup mengejutkan buat saya. Dan ini sekitar foto-fotonya di Masjid New Jie. Nah, kembali ke kaligrafinya tadi, jadi ketika suku Hui mengembangkan budaya kaligrafinya, ini ada beberapa contoh di masjid-masjid di Tiongkok ya. Jadi tadi suku Hui tersebar di seluruh Tiongkok, kemudian juga mereka mengembangkan kaligrafinya. Ya ini, dan masjidnya sudah ada ribuan tahun, mostly ratusan ribuan tahun, jadi bukan barang baru Islam di Tiongkok. Ini ada di Guangzhou, di Beijing, Inner Mongolia, Shanxi, Guangzhou, Kunming, Yunnan, dan juga Qinghai. Nah, selain untuk keagamaan, kaligrafi di Tiongkok itu sendiri digunakan untuk keseharian juga. Ini dalam kasus ini digunakan untuk restoran halal ya, jadi penanda restoran halal. Dan juga biasanya ya kalau kita kayak di rumah-rumah itu mereka juga ada. Jadi kayak mungkin kalimat basmalah dan juga ornamen-ornamen di rumah gitu. Jadi di luar keagamaan pun kaligrafi ini juga dipakai. Nah, budaya kaligrafi tadi berkembang, tadi yang aku bilang berasimilasi dan mengembangkan yang utamanya itu alat yang baru. Jadi bedanya kaligrafi Tiongkok Arab dengan kaligrafi Arab tradisional biasa itu mostly perbedaannya di alat. Contohnya di kaligrafi Tiongkok itu ada kuas dan Xuan paper ya. Xuan paper tuh rice paper. Jadi dua barang ini tuh sangat familiar di kaligrafi Tiongkok biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar kaligrafi Tiongkok, dua alat ini utama gitu. Dan juga tintanya ya. Kemudian juga ada seal stamp. Seal stamp ini stempel untuk penanda identitas kaligrafernya gitu. Penanda karyanya siapa yang buat. Tapi di kaligrafi Arab Tiongkok sendiri fungsinya juga ada banyak kayak nama kota, atau mungkin di kaligrafi Tiongkok juga kayak gitu ya. Itu mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Dan kemudian ada di kolamnya. Kolam tuh pena, pulpennya itu sendiri ada khas, yaitu karena kertas di kaligrafi Tiongkok itu Xuan paper itu tipis. Jadi kalau pakai pulpen kaligrafi Arab biasa itu bakalan sobek. Yang dari bambu yang tajam itu bakalan sobek. Jadi Muslim di Tiongkok mengembangkan alat baru dengan kayu pipih. Sebenarnya benda apapun yang pipih terus dilapisi kain lagi. Cuma di masa lalu para leluhur itu menggunakan rumput yang diikat. Jadi bentuknya kurang lebih sama, terus dicelupin ke tinta terus dibuat menggambar. Nah, ini contohnya. Ini pakai scroll terus pakai Xuan paper. Ini Imam Ma Yiping, imam di Xi'an, Masjid Raya Xi'an, dia sedang berkaligrafi. Nah, kembali ke fontku yang aku buat itu. Ini font Bayanur dipublish tepatnya tahun 2021, dan aku kembangin setelah ya pas di Tiongkok itu aku mulai riset dan mengembangkan. Jadi kurang lebih 2019 ke 2021 itu 2 tahun, dan ya banyak proses di balik ini gitu. Terus juga font ini kemarin di feature sama di Binatang Press di apa majalahnya? Oh, Biro Tipo ya, sorry lupa.
Oke, next. Nah, dalam rangka aku membuat font itu, aku juga sempat belajar dengan Haji Nurdin. Haji Nurdin Meguangjiang ini, beliau ini bisa dibilang adalah salah satu kaligrafi Arab Tiongkok ini yang paling populer. Dan dia tuh bukan sekedar mengajarkan kaligrafinya, tapi membuat kurikulumnya dan mengeluarkan ijazah untuk yang mau belajar gitu. Karena secara kultur sendiri kaligrafi Arab Tiongkok dikembangkan itu lokal di masjid-masjid sendiri gitu. Jadi kalau mau belajar ya datang aja ke masjid, nanti mungkin setahun belajar, baru imamnya bilang, oke, kamu udah lolos, jadi kamu bisa mengajarkan lagi gitu. Tapi kalau Haji Nurdin ini beliau mengembangkan secara internasional, dan ini kelasnya aku ikuti waktu COVID, jadi secara online, dan ini contoh yang aku buat, tugasnya salah satunya ini kurang lebih surat Al-Hujurat kalau nggak salah aku gambar. Nah, setelah belajar dari Haji Nurdin dan mengetahui kayak basic-basicnya gitu, ya kurang lebih aku belajar dengan beliau tuh dua semester, 6 bulan ya. Jadi ada masanya gitu. Dan aku mulai mengembangkan sendiri gitu. Ini mulai dari explore di Brush di Procreate, terus kemudian ya mengimitasi beberapa yang ada di masjid-masjid, terus mulai mengembangkan di software Glyphs. Ini kurang lebih versi awalnya. Ini benar-benar aku blank, nggak tahu bikin font Arab seperti apa, tapi ya aku berani nyoba dulu gitu. Dan aku rasa aku kurang puas sama versi yang ini. Nah, kemudian setelah menjalani prosesnya, aku ya tentu kita cari mentor atau cari orang yang lebih bisa. Termasuk aku berkoneksi dengan pesantren Lemka, pesantren kaligrafi. Aku berkunjung ke sana juga. Gimana sih cara apa ya, kaligrafi Arab sendiri itu gimana gitu. Jadi mengetahui basicnya juga. Kemudian kalau secara fontnya itu aku berkonsultasi dengan ada namanya Type Foundry, namanya Type, itu dari Magelang. Itu Type Foundry yang fokus di Arab, dan beliau memang kaligrafer yang bikin font gitu, kaligrafer Arab yang bikin font. Nah dari situ aku belajar bahwasanya bentuk ini tuh nggak apa ya, nggak natural gitu. Mungkin secara kaligrafik iya, tapi kan di font kita antara screen dan manual tuh kayaknya kesannya ada yang berbeda. Jadi aku mulai melakukan beberapa perbaikan. Ini huruf sin contohnya. Jadi mengikuti bentuk pena Arab yang pipih tadi gitu. Dan aku melakukan perbaikan, kemudian setelah itu aku mulai bikin Latinnya, jadi mengharmonisasikan Latin dengan Arabnya. Terus kemudian, nah dari sisi Arabnya sendiri, kaligrafi Arab Tiongkok ini kan jadi ada semacam ligatur apa ya, mungkin sebenarnya nggak ada istilah resmi dari Haji Nurdin, tapi ini mungkin kita bisa bilang bentuk ketupat. Nah, bentuk ketupat ini sangat populer di Tiongkok. Kalau aku sendiri mungkin karena bahasa Mandarin itu terkotak-kotak, jadi satu karakter itu ada satu arti. Jadi ini kan ini aku nggak tahu apa ya bacanya, karena tapi intinya kayak misalnya Asmaul Husna deh, Ar-Rahman, itu kan satu kata. Nanti dia dibikin bentuk segi 6 gitu. Jadi langsung, ngeliat ini langsung ngerti artinya apa gitu. Di Tiongkok pun begitu kan, misalnya ce, bentuknya seperti ini artinya makan. Jadi langsung tahu artinya gitu. Nah, ini contoh aplikasi di font yang aku buat terhadap fitur tadi. Ini ada 99 Asmaul Husna. Terus dari, ini gimana ya? Dari atas kanan itu ada Allah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu bisa dibuat kayak kalau kita mengetik Ar-Rahman strip AR nanti langsung jadi fitur ini. Jadi 99 nama Asmaul Husna. Terus juga ada basmalah, ada kalimat tauhid juga, ada basmalah. Terus yang di sebelah kiri ini, kanan, itu ada kalimat innamaullaha ilahu wahid. Jadi di Tiongkok sendiri ada beberapa kata yang memang cukup populer, contohnya ini, dan dibikin ligatur lingkaran gitu. Nah, jadi setelah 2 tahun tadi berproses, akhirnya jadilah font ini, kurang lebih seperti ini. Dan font ini tuh punya 3 aksara, dan ada latar belakangnya. Yang pertama, aksara Latin tentu saja, karena yang paling populer di dunia. Kemudian ada aksara Sirilik, dan juga ada aksara Arab.
aksara Sirilik dan aksara Arab ini aku ambil latar belakangnya dari Provinsi Uighur, yang mana Provinsi Uighur ini pernah menggunakan aksara Sirilik waktu zaman Uni Soviet atau Tiongkok yang masih komunis kalau nggak salah. Terus juga aksara Arab Uighur. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat Uighur restoran ini, terus ada kalimat di bawahnya itu bahasa Uighur. Dan aku coba support aksaranya gitu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari momen yang singkat ini karena bertiga ya, bagi waktu. Jadi sebenarnya aku bikin font ini tuh ke Tiongkok, terus pulang ke sini itu pingin kayak ya mungkin orang ada yang pikiran seperti aku, Tiongkok tuh muslimah seperti ini. Tapi ya, dan ketika aku kesana ya ternyata nggak seperti itu, dan aku pengen melalui kaligrafi ini, seenggaknya kan bahasa universal yang aku paham itu ya keindahan gitu, beauty gitu kan. Orang juga paham sama keindahan gitu, kita semua sepakat. Dan dengan ini aku harap ini jadi ya sesederhana jadi gerbang pembuka orang untuk mengenal lebih dekat Muslim Tiongkok dan juga budayanya gitu. Sehingga sekali ini untuk mempererat kita persaudaraan sama Muslim dan sesama umat manusia gitu. Sekian mungkin, terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, aku Iqbal dari Tegami Type. Jadi di sini mungkin di kesempatan yang singkat ini aku mau coba membagikan bagaimana perjalanan singkat aku ya dari tahun 2017 sampai tahun ini 2024. Gimana aku berkolaborasi melalui tipografi sebenarnya gitu. Jadi emang basicnya aku emang suka banget ketika mungkin kita semua ya sebagai desainer kita sangat suka ketika karya kita dipakai sama orang gitu, atau kita melihat karya kita diimplementasikan sama orang gitu. Dan menurut aku keilmuan type design ini atau font design ini mengakomodasi keinginan aku untuk si karya aku tuh dipakai atau diimplementasikan sama banyak orang gitu. Karena secara nggak langsung apa yang aku buat mungkin bahasanya sebagai aset digital itu kan akan didistribusikan kepada kalian nih para desainer gitu atau orang-orang awam lainnya ya, dan akan dipakai gitu, baik secara sepengetahuan aku ataupun tidak gitu kan. Jadi benang merahnya sebenarnya aku mau coba nyeritain kolaborasi apa sih yang sebenarnya yang udah aku lakuin lewat dari tipografi gitu. Ini kayak yang ini sebenarnya yang tadi aku udah bahas aku jelasin juga tadi. Aku nggak pernah tahu nih, jadi aku ngedesain font yang di sebelah pojok kiri ini namanya TG Praktikal, terus yang tengah itu TG Glyphco, sama yang pojok kanan sebenarnya TG Frequent Mono gitu. Jadi sebenarnya aku buat aset digital atau font digital itu ya emang tujuannya kan untuk berkolaborasi ya, maksudnya untuk dipakai, untuk diimplementasikan sama banyak orang. Dan penggunaan kayak gini kan sebenarnya di luar dari kuasa aku gitu. Dan ini cukup menyenangkan buat aku pribadi melihat karya yang aku buat. Mungkin kalau tadi Mas Hanif cerita sampai bertahun-tahun, 2 tahun, dan itu kan emang prosesnya yang cukup lama ya, dan bisa diapresiasi sama bahkan yang orang kita nggak kenal gitu. Karena dulu balik ke tahun 2017 waktu aku mulai, emang si Tegami Type-nya itu sendiri bukan sesuatu yang diciptakan untuk bisnis oriented awalnya, karena emang sebagai media pengarsipan karya aku belajar type design gitu. Dan emang karya-karya yang aku buat di kala itu di tahun 2017 di saat kuliah emang aku bagikan aja gitu ke teman-temanku untuk coba dong, gue baru bikin font nih gitu, bikin dong poster pakai font gue gitu. Direspon aja lah kayak kita ngasih font ke temen lah, kan dulu waktu kuliah pasti kalian pernah tuker-tukeran font terus segala macam, nah kayak gitu. Dan emang semangat itu sih yang mau aku jaga sebenarnya gitu. Makanya kenapa akhirnya bisa panjang jalannya ya karena mulai dari situ tuh, dari pengen berkolaborasi sama orang-orang yang bahkan gak aku kenal, atau sampai yang mungkin bisa terkoneksi karena kita berkolaborasi gitu akhirnya. Terus kayak ini yang TG Praktikal ini dipakai sama untuk album dari band kayak dia elektronik musik gitu deh.
sama namanya Bicep gitu untuk salah satu albumnya. Terus yang TG Glyphco ini dipakai di salah satu. Ini juga kemarin sempat difotoin sama Danu yang ngisi acara Zoom kemarin. Dia lagi ke Australia terus tiba-tiba di halte busnya tuh ada advertising ini, dan ternyata emang pakai font yang aku bikin gitu kan, si TG Glyphco, dan itu emang kayak menyenangkan aja gitu ngelihat hal-hal kayak gitu, kayak ternyata udah nyampe sana aja, padahal aku belum pernah ke Australinya itu. Tapi fontnya udah nyampe sana. Terus kayak yang di sebelahnya kayak dipakai untuk buku gitu, dan ini bahas bukunya mungkin aku nggak terlalu tahu, tapi ini kalau dari judulnya sih bahas ini ya, bumi datar gitu ya, dan ketika bikin fontnya tuh nggak kepikiran font ini bakal dipakai buat konteks ini sih gitu kan, dan ternyata cocok ya, itu sesuatu yang menyenangkan gitu untuk akhirnya bisa ngelihat fontnya dipakai untuk sesuatu yang di luar dari perkiraan kita. Terus ini juga ini sebenarnya karya TA aku di 2018, membuat aksara Sunda dan media pembelajarannya gitu. Jadi waktu itu aku juga sempat diskusi sama Mas Aditya Bayu sepenanggap, waktu itu mau bikin sebenarnya di awal adalah aksara Latin tapi yang mengadaptasi si aksara Sunda gitu. Jadi tetap aksara Latin tapi pakai gaya aksara Sunda. Cuman ketika sudah berdiskusi sama Mas Aditya Bayu panjang lebar, akhirnya memutuskan untuk diubah jadi benar-benar kita bikin aksara Sundanya gitu. Dan ketika aku sedang proses research untuk tugas akhir juga menemukan bahwa emang si keperluan si fontnya ini akhirnya nggak cuman perlunya font gitu, akhirnya diturunin lagi nih. Jadi ada yang media pembelajarannya mulai dari kartu, dari LKS sampai ke keyboard, stiker keyboard gitu. Karena emang kalau mungkin di Jawa Barat lebih di Bandungnya kali ya, dia masuk ke muatan lokal dan belajarnya itu mulai dari tingkat dasar, sekolah dasar, SMP, SMA gitu. Mungkin kalau yang dasar itu bisa mulai pakai kartu aksara ini gitu untuk nebak. Jadi mereka menghafal antara yang bagian sisi aksaranya sama yang sisi satunya lagi yang Latinnya gitu. Dan ini juga pernah dites sama Lucky ya gitu, kita pernah bikin workshopnya di Bogor buat nyobain efektivitas si kartunya ini gitu. Terus yang keduanya mungkin ketika mereka udah hafal sama karakternya gitu, mungkin mereka udah mulai naik lagi nih stepnya ke penulisan gitu, nanti bisa pakai yang si lembar latihan ini gitu. Terus nanti di SMA-nya kan udah mulai ketik ke digital ya, mungkin kalau misalnya mereka masih lupa ya, ini solusinya adalah kita coba bikin si stiker keyboard ini. Kalau sering lihat kan yang bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu ya, ini aksara Sunda gitu. Jadi karakter aksara Sundanya mencerminkan sebenarnya pelafalan bunyinya gitu dari si aksara Sunda itu sendiri. Dan ini juga yang kartunya sebenarnya yang bikin formatnya itu adalah TUC, ada di mahasiswa Universitas Pajajaran, dia emang aktif di komunitas aksara Sunda gitu, dan mereka udah punya kartunya, cuman emang belum terdesain dengan baik gitu. Dan di situ aku masuk coba menawarkan gimana kalau aku coba buat si desainnya dan tata cara pakainya lah gitu, untuk biar lebih, kalau mau disebarkan untuk ke kalangan yang lebih awam itu lebih gampang dicernanya gitu. Terus lanjut lagi, ini adalah inisiatif project juga sama partner aku Aditya Wiratmaja. Jadi ini adalah salah satu inisiatif gimana caranya itu kita mikir buat bikin si type design ini lebih accessible ke graphic designer yang lain lah gitu, secara umum dan general gitu. Jadi nggak jadi hal yang eksklusif gitu jadi si keilmuannya, karena kan emang kita niatnya pengen si type design ini menjadi suatu keilmuan yang bisa di reachable lah sama orang-orang banyak gitu kan. Makanya kita muncullah si Type Design Club ini gitu. Ini kita udah jalan 3 kelas sebenarnya. Jadi dari tahun 2022 itu yang pertama, yang warna biru ini yang sebenarnya hasil dari karya-karya pesertanya gitu. Jadi di yang pertama itu kita ada 10 peserta partisipan yang ikut buat belajar bareng nih selama 12 minggu. Yang pertama tuh tahun 2022, dari mulai kita belajar mulai ngekonsep
si type idenya, terus basically kayak kita bikin logo dan kerja desain lainnya lah gitu. Kita nyari konsep dan semacamnya, terus kita mulai ke eksekusi, bikin sketsa dan eksekusi di digitalnya gitu. Terus di tahun lalu juga kita baru selesai yang kedua. Kalau yang kedua ini kita mulai nambah lagi partisipannya jadi 12 gitu. Cuman emang ada beberapa partisipan yang ternyata belum bisa menyelesaikan sampai akhir gitu. Jadi yang graduation ini cuman nyampe 8 orang gitu yang sampai selesai. Dan di kedua kelas ini pun kita coba ngajak ada namanya sesi guest kritik gitu. Jadi kita coba ngajak praktisi di luar dari aku sama Adit untuk nge-share ilmu mereka gitu. Kalau yang di pertama tuh kita ada Suehli dari huruf di Malaysia. Terus yang kedua itu kita ada Jo Malinis dari Filipina, sama ada teman kita Arik juga yang mendesain Lemon Milk. Ya, mereka bantu untuk sharing juga gitu. Oh ya, yang kedua yang tahun lalu tuh juga kita ada sesi penambahan kelas sebenarnya tentang bahasan font production gitu. Tapi itu emang masih yang bahasan dasarnya gitu. Terus yang ketiga ini sebenarnya lebih ke short class sih gitu. Kalau yang kelas 2 kelas sebelumnya itu kan kita panjang ya, waktunya 4 bulan 12 minggu gitu. Kalau yang short class ini cuma 1 bulan dan lagi itu dibantu untuk kelas aksara Jawanya. Ini untuk salah satu karya pesertanya sama Mas Aditya Bayu juga gitu. Dan yang lucunya tuh waktu pas kelas ini kan ada yang dari Jerman namanya Mas Leni, terus dia emang ada keturunan dari Jawanya. Dan lucunya sih kemarin pas di Jakarta Book Fair tiba-tiba dia ada di sana gitu. Sesuatu hal yang mengejutkan juga sih, tiba-tiba ada dia. Terus selanjutnya ya jadi dari inisiatif ini kita mau mencoba ngebuka lah si ilmu tab design ini jangan sampai jadi hal yang eksklusif buat si tab designer atau yang tahu-tahu aja gitu, tapi bisa menjembatani juga antara si tab designer sama graphic designer, antara studio desain grafis sama studio type foundry gitu misalnya. Terus yang ini adalah inisiatif juga dari teman-teman aku juga, dari Mas Adit juga, Mas Izar, ada Mas Abai juga. Terus ini kita udah bikin sebenarnya, ini kita lagi itu mulainya di pandemi ya. Di pandemi kita lagi nggak tahu mau ngapain, bikin diskusi lagi itu pertamanya kita bikin kelas meja bundar. Terus ternyata antusiasnya banyak banget yang ikutan, jadi pressure. Karena tadinya pengen senang-senang aja gitu. Terus kasih kita ada juga feedback ya, sesi feedback gitu untuk karya-karya yang teman-teman mahasiswa punya gitu. Terus akhirnya karena banyak yang tertarik gitu. Jadi waktu itu berkesempatan juga lagi deket sama bulan bahasa. Terus sama kita akhirnya kolaborasi sama Aksara di Nusantara sama Mas Abai buat bikin bulan bahasa gitu. Jadi kita mengumpulkan aksara-aksara yang ada di Indonesia. Waktu itu ada total berapa ya? 6 atau 7 gitu lah. Pokoknya dari seluruh Indonesia gitu, Sunda, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Terus tiap hari itu kita sebenarnya bulan bahasa itu secara teknis mirip sama 36 Day of Letter gitu. Jadi kita setiap hari kita bikin satu karakter dari tiap aksara misalnya gitu yang kalian pilih. Dan hasil akhirnya waktu itu akhirnya kita pamerin di acara Bandung Desain Biennale gitu. Bareng teman-teman ADGI Bandung. Terus yang kedua ini di tahun 2022 kita juga ngeluarin buku Font Design Exercise, jadi sebagai lagi-lagi menjembatani atau menjadi penghubung bagi teman-teman yang mau belajar tab design untuk lebih gampang dan accessible untuk belajar tab design gitu. Dan ini juga salah satu hot item di Jakarta Book Fair tahun 2021 yang di M Block, edisi M Block. Terus yang terakhir banget kita buat ini yang di tahun lalu kita kolaborasi sama Qualita Company bikin font pairing. Jadi sebenarnya ini basicnya adalah puzzle dari kumpulan dari teman-teman, baik lagi kolaborasi dari teman-teman tab designer yang kita kenal, itu yang bisa kita reach untuk ngebagi fontnya untuk kita pakai di font pairing puzzle ini. Jadi dia ada yang masing-masing panelnya itu adalah font-font yang berbeda gitu. Jadi kalian bisa mix and match
antara panel yang satu misalnya si display untuk si headline-nya mau pakai font yang mana dan disesuaikan sama si sub headline-nya pakai font yang mana dan disesuaikan sama si body text-nya mau pakai yang mana gitu. Jadi ketika kalian sebelum mendesain kalian udah tahu nih, oh kayaknya enaknya headline-nya ini, sub headline-nya ini, body text-nya ini gitu. Dan ini sebenarnya harusnya bisa didapetin di kualitas sih. Mungkin bisa di DM. Terus selanjutnya ini yang terakhir, si Tegaminya juga berkolaborasi juga lagi sama gerakan tab design ya, tab design yang baru di Instagram namanya Guess the Rest yang diinisiasi sama Eugene juga, sama Apri sama Hamam. Jadi kita waktu itu aku mencoba approach gimana sih kalau misalnya yang tadinya format Instagram diubah jadi format tulisan gitu. Akhirnya ini kita collab juga sama graphic handler buat cetaknya. Jadi akhirnya ketemu format yang kayak gini. Jadi format kayak A5 gitu, terus nanti bisa dibuka dan bisa langsung di sketch gitu. Mungkin nanti detail untuk si guest dress-nya bisa dijelasin sama Eugene ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, aku Eugene. Aku seorang graphic designer di Jakarta dan kebetulan antusias juga di type design gitu. Nah, kali ini mungkin aku mau sedikit cerita tentang perjalanan juga, gimana aku bisa ketemu dengan tipografi ini, gimana aku benar-benar bisa kayak merasa suka gitu dengan keilmuan tipografi ini. Dan aku juga mungkin berbicara tentang gimana tipografi juga bisa tidak hanya sekedar type atau tulisan aja gitu, tapi gimana dia bisa menjadi kanvas buat kita berekspresi, atau juga mungkin sebagai connecting untuk kita mau menyebarkan kultur kita, dan juga sebagai koneksi di sini nanti akan aku lebih jelasin di bagian guest dress tadi yang udah di-mention sama Kak Iqbal. Nah, mungkin cerita sedikit gimana aku bisa suka sama tipografi gitu. Sebenarnya ada menyambung dengan tadi Mas Iqbal. Jadi mungkin dari antara aku sama Mas Iqbal sama Mas Hanif, mungkin aku yang paling junior kalau misal dibilang dari type design gitu ya. Karena aku baru benar-benar memulai type design itu di 2021. Dan itu magang di tempat Mas Iqbal di Tegami Type. Nah, di situ tuh kenapa aku akhirnya memilih type design, kenapa aku memilih akhirnya Tegami Type gitu. Sebenarnya karena rasa penasaran aja sih sebenarnya. Benar-benar di situ ada apply magang Tegami Type, dan aku juga belum pernah bikin font. Tapi di situ kepanggil interview sama Mas Iqbal sama Mas Izar juga. Di situ aku benar-benar bilang aku tuh tertarik banget sama tipografi ini karena aku pingin ngulik tipografi gitu. Jadi selama perkuliahan aku lulus 2022. Jadi pas masa-masa mencari judul tugas akhir gitu ya, aku tuh bingung aku pengen bikin apa gitu. Di kuliah tuh kayak ngerasa kok aku kayak nggak banyak dapat knowledge yang mungkin aku pengen gitu loh, pengen aku kembangin lagi gitu. Misal kalau teman-teman kan misal di DKV kan belajar juga kayak visual branding, belajar juga ilustrasi gitu-gitu kan. Nah, tapi ada satu keilmuan yang menurutku ini sering disebutin tapi jarang banget diajarin gitu. Nah, salah satunya itu tipografi itu. Nah, mencoba untuk kayak udah pernah nyoba kayak belajar tentang visual branding, ilustrasi juga udah pernah. Nah, tipografi ini yang kayak kerasa kurang gitu. Makanya itu jadi kayak alasan kayaknya aku tertarik nih sama tipografi, karena aku dengan visual branding, dengan ilustrasi itu ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya mencoba magang di tempat Mas Iqbal.
Nah di magang ini kita dikasih tugas, salah satunya adalah bikin inisiatif font sendiri gitu. Dan aku belum pernah bikin font gitu. Jadi dibimbing sama Mas Iqbal juga, dibimbing juga sama Mas Izar, akhirnya pertama kali banget bikin font yang tugasnya di situ bikin font yang sesuatu yang kalian deket gitu, kalian temanya tuh deket gitu. Dan kebetulan aku juga suka sepak bola, suka football, jadi kepikiran untuk bikin font something tentang sepak bola gitu, football. Nah ini sketsa awalnya, namanya Euforia. Jadi ngambil nama Euforia tuh dari aku ngambil sudut pandang tentang tema sepak bolanya itu bukan di lapangannya, tapi gimana cara supporter bola mengekspresikan diri mereka dalam bentuk visual, salah satunya tipografi. Kayak misal kita sering, kalau teman-teman yang kayak nonton bola gitu ya, kan ada kayak spanduk atau reklame yang tulisan pakai entah itu stensil atau entah itu kayak tipografi, kayak menyuarakan pesan-pesan mereka gitu di tribun gitu. Nah, Nah, kenapa bentuknya stensil? Karena pertama pada saat itu aku mikir gimana bikin sesuatu fontnya itu sesuatu yang mudah direproduce gitu. Dan supporter bola, maksudnya kayak dalam stadion, dalam tribun itu para supporter tuh bikin tipografinya itu dengan sesuatu yang mudah direproduce gitu. Makanya aku kepikiran gimana kalau bikin pakai bentuk stensil gitu. Nah, selain bentuk stensil juga bikin bentuk versi regulernya untuk melengkapi fontnya. Sebenarnya di sini mau cerita tentang yaitu gimana para supporter bola itu mereka dengan mudah mengekspresikan untuk dukungan untuk tim footballnya mereka dengan cara gampang banget untuk bikin pesan lewat stensil gitu. Jadi sebenarnya tadi untuk tes ininya itu gimana kita benar-benar bisa bikin stensil lewat font ini gitu. Oke, ini waktu tinggal 5 menit ya. Aman ya? Oke. Selanjutnya akhirnya udah lulus nih dari Tegami Type. Akhirnya udah mulai masuk mencari judul tugas akhir ya, makin mepet. Jadi ini adalah font Janco, font yang aku buat tugas akhir. Jadi sebenarnya topik hari ini mungkin lebih banyak tugas akhir ya. Jadi Lucky juga terkenal tugas akhir, Mas Iqbal juga tugas akhir, saya juga tugas akhir gitu. Nah, kenapa ini akhirnya bisa muncul gitu? Sebenarnya berawal juga dari Tegami Type gitu. Pada saat sesi masih sketsa gitu ya, di pas bentuk Euforia. Sebenarnya sketsa tentang Janco ini sudah ada gitu. Karena ada suatu keinginan saya ingin mengangkat yang dekat dengan saya ya. Saya besar di Surabaya, tapi saya kuliah di ISI Yogyakarta. Dan saya ingin mengambil budaya dari tempat saya besar gitu. Dan salah satunya adalah budaya ngomong jancuk gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu kompleks sih. Gimana kenapa font ini tuh akhirnya lahir dan kenapa saya akhirnya pengen mengangkat jancuk ini. Jadi kata jancuk itu sebenarnya adalah bukan hanya umpatan, tapi juga lebih ke bentuk ekspresi bagaimana orang-orang Surabaya, teman-teman Surabaya itu dalam berkomunikasi gitu. Nah, berawal dari situ, akhirnya saya melakukan riset yang ternyata jauh lebih dalam lagi, untuk mentranslatekan bagaimana, kan ini jancuk ini kan ada sebuah kata ya, dan kata itu kan ada keilmuannya, linguistik gitu kan, dan kata ini diucapkan, berarti berhubungan dengan suara juga kan, bagaimana intonasinya, bagaimana
penekanannya dan lain-lain. Dan sisi linguistik tuh juga makin memperdalam, kayak ternyata ada loh sisi kata jancuk ini tuh ada tanda semantiknya, ada tanda pragmatiknya. Semantiknya mungkin jancuk ini lahir karena artinya itu sebenarnya juga tabu gitu tentang persetubuhan, tapi pragmatiknya dipakai sama orang-orang di Surabaya itu tuh jauh lebih bervariasi gitu, diverse gitu. Ada bisa buat kata ungkapan untuk kesenangan atau mungkin kaget, kayak jancuk sangaron gitu. Kayak mungkin ngomongnya kayak anjing keren banget gitu loh. Kayak gitu misal. Jadi kayak kata jancuk ini tuh menjadi stereotipe buat orang luar, tapi kita sebagai orang Surabaya itu tuh juga menjadi sebuah keunikan gitu loh. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu jancuk ini didesain untuk merespons stereotipe dari orang-orang mungkin di luar Surabaya yang menganggap bahwa kata jancuk ini kasar gitu. Tapi toh ternyata bisa juga menjadikan sebuah karya dalam hal ini tipografi. Nah, ini sketsa awal, sketsa untuk jancuk. Jadi tadi kan ada teori-teori itu tipografi, linguistik sama suara, nada gitu kan. Nah, bagaimana mengakomodir penekanan nada dari jancuknya itu, bagaimana memperlihatkan jancuk itu dalam nada yang senang atau mungkin lebih ke tentang kecewa dan lain-lain gitu. Jadi kan banyak ekspresi. Makanya kepikiran untuk bikin jancuk itu adalah variabel, font variabel namanya. Jadi bikin variabel font di mana di situ ada variasi ketebalannya, ada variasi juga kelebarannya. Jadi benar-benar mewadahi segala bentuk ekspresi dari pemakai kata jancuk gitu. Kayak misal kita mau jancuk lebih kayak kasar gitu ya, kayak lebih bold banget ya. Mungkin kita bisa pakai yang bold banget, terus yang super condense gitu, kayak benar-benar nusuk gitu kan, bisa. Tapi mungkin kayak kita mau juga bikin lebih nggak terlalu kayak masih nadanya kayak ya apa iki, kayak misal kita bingung gitu. Bingung ekspresi bingung gitu, gimana nih besok ada deadline, ya apa iki ono deadline gitu kan. Bisa mungkin lebih ke pakai yang lowercase terus lebih tipis gitu kan. Nah, di sini juga aku menambahi contextual alternates. Jadi contextual alternates itu intinya adalah memberikan konteks pada font pada situasi tertentu, katakanlah. Misal saya menanamkan kontekstual di sini itu lebih ke huruf vokal yang ada pada setiap kata jancuk. Jadi ada huruf A dan ada huruf O. Dan juga ada, kalau di linguistik itu ada leksikon. Jadi kayak penyebaran kata dari kata jancuk itu juga ada banyak, kayak misal ada jancuk pakai U, janci pakai I, kayak gitu-gitu. Jadi huruf vokal itu yang saya berikan konteks. Jadi kalau kita misal nih kayak teriak jancuk gitu ya misal, nah itu bisa O-nya bergelombang gitu, kayak bikin bergelombang gitu. Next, oke. Cukup untuk jancuk. Kita lanjut ke Guess the Rest. Jadi Guess the Rest ini adalah inisiasi baru dari saya dan ada dua teman lainnya, yaitu Aprian dan Mas Hamam. Nah, sebenarnya Guess the Rest itu kayak inisiasi aja sih tentang bagaimana kita kayak lebih ke explore tentang tipografi, tapi lebih spontan. Kalau misal Mas Iqbal lebih ke tentang edukasi gitu ya. Mungkin aku lebih bikin sesuatu yang lebih spontan, yang lebih kayak kita ngerjainnya itu cepat gitu. Jadi mungkin beberapa dari teman sini udah tahu Guess the Rest ya. Jadi kita tuh bikin challenge dalam waktu kurang lebih seminggu untuk kita kayak saling estafet ngasih soal tipografi gitu. Jadi misal katakanlah
kita janjian nih, aku Mas Iqbal dan Mas Hanif janjian. Oke, minggu ini kita explore kata weird, W E I sama R sama D gitu. Nah, kita bikin soal terserah kalian mau bikin huruf E-nya atau bikin huruf W-nya terserah. Terus kita kasih soalnya estafet, teman-teman yang kita kasih itu ngelanjutin desainnya gitu. Jadi aku misal ngasih ke Mas Iqbal huruf W-nya doang. Jadi dia harus nyelesain desain huruf E-nya, I-nya, R-nya, D-nya gitu. Dan itu juga estafet kan. Jadi kayak Mas Iqbal ngasih ke Mas Hanif ngasih ke saya gitu. Nah, seminggu itu kayak dibagi-bagi. Kayak misal kita dikasih briefnya hari Rabu gitu. Jadi hari Kamis dan Jumat kita ngerjain soalnya. Terus di hari Sabtunya kita ada sesi create bareng. Jadi kalau sekarang tuh kita ada grup session di Instagram gitu, kita invite semua yang ikut, terus kita kayak create bareng gitu, kayak kayak saling ngasih feedback gitu loh. Terus nanti baru di weekend, terserah mau kalian hari Sabtu atau Minggu, itu baru diupload di Instastory. Nah ini inisiasi awal banget dan persis setahun yang lalu sebenarnya, Januari 2023. Nah ini kurang lebih karya dari teman-teman Guess the Rest. Nah ini respon dari publik ya. Jadi berawal dari 3 orang dan akhirnya akhir tahun kemarin kita akhirnya bisa ngumpulin teman-teman sekitar 10 orang gitu ya. 10 orang buat ayo kita main challenge bareng buat seru-seruan lewat type design gitu. Jadi teman-teman kayak kita semua tektokan bareng, bikin satu grup, terus kita udah ada urutan estafetnya. Jadi misal Mas ini sama Mbak ini sama ini. Nah ini mereka tektokan sendiri gitu. Dan mereka cukup senang dengan Guess the Rest, kayak benar-benar buat belajar. Kayak ada yang awam banget itu mereka tertarik gitu loh sebenarnya buat belajar type design ini. Dan sebenarnya ini kayak bebas banget buat teman-teman yang mau explore tentang bikin tipografi gitu loh. Dan kalau misal pun nggak bisa kan juga kita tuh kayak ada semangat buat lebih ke semangat kolektif sih. Jadi kayak kalau nggak bisa tuh kita bisa bebas banget buat tanya tentang hal teknis atau mungkin bahkan yang kayak fundamental gitu. Nah GTR ini selain kita akhirnya mulai ngembangin nih buat untuk kayak kita mungkin nggak cuman bikin aktivasi di digital gitu ya, tapi kita juga coba bikin aktivasi yang lebih real gitu. Nah salah satunya yang paling kiri itu ada exhibition TA di UNS. Itu kita memproduksi satu font. Jadi kayak ada satu desain dari salah satu peserta GTR. Terus kita janjian gimana kalau ini kita kita bikin satu set font gitu. Dan akhirnya benar-benar jadi dan dibikin untuk logo dan untuk keperluan acara di tugas akhir. Nah itu yang publication, Terus yang produk kemarin juga kolaborasi sama Tegami Type dan publisher Graphic Handler. Nah kita bikin Draw the Rest. Jadi intinya sebenarnya Draw the Rest itu kayak versi manual gitu dari Guess the Rest yang kita jalani sama ini gitu. Jadi kayak kita lebih respon huruf-huruf yang tadi di slide Mas Iqbal, huruf-huruf yang ada itu kita kembangin lewat di kertas itu, terus secara manual gitu pakai pensil. Terus kemarin di bulan Oktober kita ada workshop di JDF Jakarta Doodle Fest. Nah, itu kita pertama kali banget bikin workshop dan kayak seru banget teman-teman yang pada ikut juga pada responnya bagus gitu. Dan sebenarnya juga sama, kita men-challenge teman-teman yang ikut itu, kita kasih soal dengan huruf tertentu, teman-teman sendiri yang melanjutin kayak gitu. Kurang lebih begitu teman-teman, terima kasih.
Cek. Terima kasih paparannya Pak Hanif, Pak Iqbal, Mas Yujin, Pak Yujin. Iya tadi emang apa ya, semenjak masing-masing individu ini sama karya-karyanya masing-masing ya, emang atraktif banget ya buat aku pribadi, makanya iya mereka ini ada di buku Tera Inkognita gitu, bisa dibaca lebih detailnya ya, di sana dijelasin juga gitu. Dan ya yang pasti Iqbal ini bukan lulusan ITB ya gitu. Klarifikasi dulu. Anak mana Bay? Iqbal? IKJ. Anak IKJ. Gitu. Ya mungkin aku mau langsung ke penanggap. Di sini ada Pak Izar sama Mas Abai, boleh duluan. Iya. Halo, selamat siang menuju sore semuanya. Perkenalkan aku Izar. Di sini diundang oleh Besot di acara Besot Design Week untuk jadi penanggap di sesi ini. Ya, jadi kurang lebih kan tadi kalau tema yang diangkat sama Besot itu kan punten nge-kerning gitu. Permission to kern, apa sih tadi? How to find your voice in typography. Nah, lebih spesifiknya lagi dalam tipografinya dalam sesi ini adalah ke type design-nya. Ketika tadi kita ngomongin tipografi yang ada di dalam satuan sebuah karya desain, type design ini ada lagi di dalam tipografinya yang lebih mikronya lagi. Jadi bisa dibilang pembahasan dipaparkan oleh Eugene, Iqbal dan Mas Hanif ini bisa kita bilang sebagai mikro estetik, mikro mewakili, bahkan bukan mewakili sih, jadi mikro estetik yang mungkin gak pernah dilihat sama orang-orang gitu. Saking kecilnya kayak keputusan-keputusan desain yang diambil dalam type design itu lebih berat lagi mungkin ketika dalam branding misalnya kita ada meminjam suatu elemen atau referensi atau inspirasi dari beberapa artefak atau objek, kemudian kita aplikasikan ke dalam sebuah desain. Di type design ini kita punya kompromi yang harus sangat besar gitu, karena kita nggak boleh terlalu banyak masukin dekoratif misalnya atau unsur-unsur visual lain, supaya tadi masih bisa mempertahankan keterbacaan dan fungsi huruf ini sebagai bahasa dan medium karya visual yang bisa dibaca untuk menjadi bahasa itu tadi berbicara. Ini aku jadi penanggap sambil nge-recap aja sih beberapa catatan yang cepat aku catat. Jadi yang menarik itu sebenarnya dari 3 orang ini, trio ini dari trio ini cukup menarik sih, beda-beda pembahasannya, tapi semuanya punya porsi yang saling melengkapi jadinya gitu. Ketika tadi Mas Hanif itu ngomongin tentang huruf itu, type design itu huruf itu bisa jadi sebagai produk budaya baru, hasil asimilasi antara pedagang Arab yang berdagang ke Tiongkok dan akhirnya bermukim di sana, akhirnya berasimilasi dengan budaya Tiongkok, akhirnya menghasilkan produk budaya baru, yaitu tadi si bentuk huruf Arabic Chinese gitu, Arabic Chinese yang sangat khas dan dekat banget dengan keseharian penduduknya gitu. Jadi huruf type design ini bahkan sebenarnya lebih dekat dibandingkan dengan hasil desain grafis pada umumnya sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang pedagang di pasar nggak mungkin selalu bisa terpapar dengan karya-karya desainer, tapi pedagang pasar pasti selalu terpapar dengan huruf gitu. Nah, ini tuh bisa kita lihat tadi dengan paparan tadi di presentasinya Mas Hanif gitu, kayak beberapa hasil produk baru huruf hasil asimilasi antara Arab dan Chinese ini punya kedekatan yang sangat personal dengan para penduduk di sana. Kayak misalnya kita tadi pernah lihat di situ tuh ada beberapa ligatur atau bentuk-bentuk huruf yang ternyata akhirnya disesuaikan punya karakter khusus dengan stylistik yang lebih dekat dengan para penduduknya. Misalnya tadi aksara ada ligatur yang berbentuk tepat misalnya gitu, dan itu kan bisa diambil dari yang bentuk karakter itu ketika bahasa Tiongkoknya tadi yang makan itu tadi. Bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin itu bisa banget mempresentasikan bentuk itu adalah kata makan gitu. Nah, itu tuh diserap juga dengan produk baru ini yang produk hasil asimilasi budaya ini. Jadi kedekatan paling dekat antara penduduk
pada umumnya gitu dengan desain sebenarnya berada di huruf itu sebenarnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan huruf ini benar dengan kata Mas Hanif di closing statement-nya adalah bahwa apa ya, beauty ini gitu sebagai bisa jadi bahasa universal ketika kita tidak bisa mengenali aksara-aksara di luar aksara Latin misalnya, karena kita sudah banyak terpapar dengan Latin, atau misalnya kita sendiri susah untuk mengenal aksara-aksara Sunda, Jawa dan yang lainnya. Beauty itu masih tetap bisa jadi bahasa universal, yaitu sebagai medium pembuka pintu jembatan untuk bisa saling mengenal antara budaya dan bahkan orang sesama orangnya juga gitu. Kurang lebih seperti itu yang aku catat dari presentasi Mas Hanif. Kemudian di Iqbal ini kurang lebih ngebahas tentang banyak kolaborasi yang terjadi di dalam pergerakan huruf di Indonesia gitu, type design di Indonesia. Jadi sebenarnya dalam proses kerja di dalam desain grafis, landasan utamanya mungkin bisa, kalau aku pribadi mungkin aku bisa bilang landasan utamanya adalah kolaborasi. Sebelum adanya kolaborasi antara desainer dengan klien atau di dalam teamwork dalam satu studionya, sebenarnya ada kolaborasi yang terjadi di belakang layar antara type designer dengan si desainernya itu sendiri. Karena tadi ya, type designer menghasilkan sebuah font yang dimana font itu akhirnya dipilih, direspon oleh graphic designer untuk diolah kembali dan akhirnya dilanjutkan lagi ke klien atau untuk kebutuhan yang lainnya gitu, karya yang utuh. Jadi sebenarnya dari awal pun, dari skala terkecilnya pun sudah terjadi kolaborasi di situ sebenarnya gitu. Lalu ada juga kan kolaborasi sesama type designer dengan type designer lainnya, bahkan dengan type engineer. Kalau misalkan lebih mikronya lagi dalam skala type desainnya, nggak cuma ada desainer huruf di dalam type foundry atau di dalam dunia type design dan huruf, di situ ada type engineer dan ada spesifikasi masing-masing juga. Ada yang emang khusus ngurusin spacing aja, ada yang ngurus tentang engineering coding dan lain-lain gitu. Ada juga yang cuma khusus untuk bikin desain hurufnya aja, bikin writing gitu, tulis dan lain-lain. Dan akhirnya kolaborasi ini pun bisa lebih luas lagi. Akhirnya tadi ketika antara sesama pegiat, ketika udah makin banyak, pastinya akan ada peminat yang tertarik dengan pergerakan ini dong. Dan akhirnya melalui tadi Iqbal akhirnya bisa berkenalan dengan yang lain, dengan Eugene dan kawan-kawan, akhirnya terjadi juga kan. Dan Aditya Baratmaja akhirnya kan mereka membuat sebuah kolaborasi untuk bisa membuat type design ini lebih inklusif lagi, yang dimana sebenarnya kita agak kurang minim pengetahuan untuk belajar dari mana ya kemana ketika ingin belajar type design. Nah tadi itu Iqbal ini dengan semangat kolaborasi dengan yang lainnya tuh akhirnya ingin mencoba untuk membuka jembatan untuk para peminat untuk bisa saling berkolaborasi untuk belajar bareng ketika memang sumber informasi, materi pembelajaran dan lain itu sangat minim di sini ya, kayak gitu. Dan salah satu hasil dari pergerakan Iqbal berkolaborasi dan lain-lain adalah Eugene ini di sini gitu. Produk hasil kolaborasi, culture kolaborasi anak-anak type design, dan dimana Mas Hanif, Iqbal, Eugene dan Mas Aditya Bayu ya kita emang dipertemukan dalam pergerakan type design itu, yang dimana kita nggak pernah ketemu, kita cuma lewat online aja tuh akhirnya bisa ketemu. Ternyata kita punya banyak minat dan ketertarikan yang sama, dan alhamdulillahnya juga bisa berkolaborasi dan terus bergerak bersama dan masing-masing gitu untuk bisa terus melanjutkan pergerakan ini, walaupun ya dinamikanya sangat banyak gitu ya. Yang menarik adalah ketika tadi ya Eugene bercerita bahwa susah banget nyari pembelajaran atau materi pembelajaran tentang type design di Indonesia gitu, sangat susah gitu ya. Salah satunya mungkin bisa akhirnya magang di beberapa type foundry yang sudah ada di Indonesia. Dan kalau nggak salah berarti Eugene itu angkatan pertama magang Tegami Type kan ya. Jadi Eugene ini angkatan pertama magangnya Tegami Type. Oh ya, Eugene tuh waktu itu pas di Tegami Type, jadi waktu angkatan pertama Tegami Type tuh ada 2 yang magang, satu Eugene, satu lagi ada namanya Niki. Dan Niki itu jebolan Tegami ini sekarang dia di Pentagram. Satunya Eugene, satu lagi di Pentagram sekarang dia. Niki itu aslinya orang Indonesia, cuma semenjak SD dia pindah ke New York ya, terus akhirnya tertarik magang sama Tegami. Angkatan pertamanya adalah Eugene dan Niki ini. Jadi
alumni-nya Tegami ada yang di Petagram nih sekarang gitu. Seru banget. Oke, jadi kolaborasinya sangat luas dan produk-produk Indonesia kan juga sangat luas ya, bisa sebagai sumber daya type designer itu sendiri juga kan gitu. Dan tadi ketika huruf itu sebagai sebagai medium bahasa keseharian yang lebih dekat dengan manusia, bisa sebagai gerbang pembuka antara budaya yang tadi dipaparkan oleh Mas Hanif. Terus juga selain dari bahasa, ya pastinya selalu bisa ditempatkan sebagai medium ekspresi. Jadi ketika visual design dan warna itu bisa mengekspresikan sesuatu, di huruf pun bisa, dengan seperti yang tadi dipaparkan oleh Eugene. Dalam ekspresi, dalam penulisan pun akan berbagai macam bentuknya. Ada beberapa kontekstual alternate, kalau istilah di dalam type design-nya, kita bisa naruh beberapa case khusus di dalam sebuah font untuk penambahan ekspresi yang lebih lebih luas dan lebih tepat lagi gunanya gitu. Tadi ketika misalnya ngomongin jancoknya pelan tapi pakai bold kan kurang enak ya gitu. Jadi banyak kontekstual yang bisa disesuaikan dalam font kan. Kayak gitu. Dan balik lagi ke minimnya beberapa sumber pengetahuan pembelajaran tentang type design di Indonesia, akhirnya pergerakan ini bisa dibilang pergerakan grassroots sih, karena di Indonesia mungkin ada Mas Riki ya. Di Indonesia kalau ADGI itu tadi Asosiasi Desainer Grafis di Indonesia, type designer di Indonesia belum punya asosiasinya, walaupun sebenarnya udah ada, tapi kita belum bisa untuk mungkin belum terasa dampaknya ke kita yang para pegiat type design, walaupun udah ada sebenarnya, tapi dalam praktik dan faktanya dan realitanya adalah pergerakan seperti ini selalu terjadi dalam, ya mungkin bisa dibilang grassroots, pergerakan yang semangat kolektif kecil-kecil, akhirnya ketemu dengan yang lain, akhirnya mungkin bisa jadi besar nantinya. Dan contohnya salah satunya tadi semangat inisiatifnya Eugene dan kawan-kawan untuk bisa terus latihan dengan GTR itu, dan akhirnya ngajak orang-orangnya untuk terus latihan. Ketika kita masih susah untuk nemuin pembelajaran, ya udah yang penting kita latihan aja terus, latihan terus, ya akhirnya mungkin nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya minat yang sama gitu. Kurang lebih tadi antara huruf sebagai mikro estetik yang ada dalam desain, huruf sebagai bahasa dan pembuka gerbang budaya, dan sebagai media untuk berkolaborasi yang punya ekspresinya yang sangat luas dan bisa dikembangkan sih sebenarnya dalam huruf ini. Mungkin bingung closing setupnya, jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Zer. Ya memang tadi kalau misalkan kita lihat di pendidikan Indonesia kan mungkin aku nggak tahu ya zaman dulu kayak gimana gitu. Cuman di kampus-kampus kan mungkin tipografi tuh dijadiinnya secondary, maksudnya nggak jadi yang essentials gitu ya. Padahal kalau kita baca di buku-buku sejarah ya tipografi dulu mungkin gitu datangnya gitu. Ya karena dia juga elemen yang sangat substansial, ya fabric of language ya, maksudnya kayak instrumen yang paling penting yang ada di desain grafis, dan kita komunikasi gitu. Dan orang bukan desainer, bukan tipografer juga menggunakan huruf gitu. Ya jadi sebenarnya ngomongin tentang tadi gimana caranya kita merambatkan si gagasan tipografi ini, karena aku pikir kalau misalkan konteksnya misalnya di buku Terra Incognita ada membahas tentang hutang intelektualitas gitu ya, ini tuh kerasanya seamless banget gitu, kayak nyambungin ke kok ada ya ternyata bisa gitu menyambungkan ini tuh dengan luas gitu ya mungkin dengan cara grassroots inilah ya, yang nggak terlalu mungkin birokratif ya, yang nggak terlalu ada banyak formalitas gitu. Jadi aku apalagi GTR ya, maksudnya aku nyimak banget sih, kayak mungkin belum bisa ikutan juga, tapi ini kayak keren nih. Apalagi waktu itu juga aku pribadi kebantu pisan belajar karena si buku itu yang volume 1 Drawing the Letter gitu, pas ada project di kantor gitu sama jadi ya aku pikir dengan melibatkan teman-teman di sini gitu ya, apalagi elemen tipografi yang sangat penting di masing-masing studio atau misalkan di komunitas masing-masing, aku pikir dampaknya luas sih, bisa kemanapun ya gitu. Ya oke. Pak Abai boleh menang.
makasih ya. Saya di sini agak sebagai outsider, jadi kayak agak bingung juga. Karena saya kan latar belakangnya arsitek sebenarnya, terus tapi emang suka juga tipografi, tapi tipografi non Latin, terus aksara yang sedikit dipakai, jadi kayak agak setiap kali kesini itu selalu kayak berita terbarunya begini ya. Jadi setiap kali kesini itu baru tahu dunia pertipografian Indonesia itu perkembangan barunya setelah datang ke beginian, setelah dipaksa keluar kamar sama Mas Aulia, karena biasanya mendem menjadi kamar. Nah, mungkin karena tadi sudah banyak dirangkum oleh Pak Izhar, mungkin kalau saya nanggepannya itu lebih mau ngulik nanya-nanya lagi, karena kan finding our voice, jadi kayak tertarik untuk ngais lebih banyak informasi dari pembicara mungkin ya. Kalau terutama dari Mas Eugene sama Mas Iqbal ya, nyambung dengan topik tugas akhir, karena tadi semuanya tugas akhir. Kan seperti dikatakan ternyata bahkan orang yang tertarik tipografi di Indonesia pun susah sekali masih cari informasi yang memadai begitu. Ini juga saya merasakan dari disiplin ilmu desain tetangga, bahkan itu juga banyak yang nggak menyadari kalau tipografi itu ada. Misalnya kalau pengalaman saya ya, misal saya waktu itu asisten dosen, suruh bantuin bimbing satu anak, kamu tugas akhir arsitektur gitu, kamu konsepnya apa? Brand identity. Oke. Salah satu masalahnya apa? Ini signage-nya masalah Pak, jelek, nggak ada apa-apanya. Oke. Terus kamu nyelesainnya gimana? Saya kayak gini. Saya lihat, Calibri, kamu nggak tahu font ya? Kamu ini pakai font apa? Nggak tahu Pak, itu yang ada di SketchUp. Jadi bahkan desainer yang in theory harusnya ada sedikit paling nggak tentang signage, tentang wayfinding, kayak ternyata setelah saya cek kurikulumnya, ternyata emang nggak diajarin gitu. Jadi pernah nggak sih pengalaman seperti itu yang sebenarnya tipografi ini sangat relevan dalam kerjaan mereka, tapi tidak sadar, terus kayak harus ngejembatani untuk jelasinnya dengan waktu yang terbatas, karena kan mereka juga proyekan dan gitu-gitunya. Itu gimana? Jadi begitu keluar dari komunitas yang ini kan memang sudah sangat peduli dengan huruf, dengan apa, tapi belum ke masyarakat umum, tapi ke disiplin desain yang tetangganya, itu pernah nggak ada pengalaman yang kayak ternyata mereka juga baru tahu seperti ini gitu. Ini langsung dua atau langsung sama-sama? Oke. Kalau yang dari tadi kan presentasinya tentang gaya sini di belajar di mana tadi, di Xinjiang atau di Beijing ya? Di Beijing. Di Beijing ya. Oke. Kan tadi menurut saya selalu suka cerita-cerita yang seperti ini sih, yang hibriditas, yang dua budaya yang biasanya nggak dianggap bareng nyatu ternyata ngasih sesuatu desain visual yang unik dan seperti itu. Tapi saya juga jadinya penasaran ketika itu diperkenalkan untuk konteks Indonesia. Tadi kan finding our voice yang di konteks Indonesianya. Dalam hal ini saya penasaran dengan gimana mengimbangi antara kecenderungan kaligrafi dan tipografi di sini. Karena di situ, di masyarakat aslinya, kaligrafi Arabnya kan memang sudah biasa jadi sehari-hari dipakai di masjid untuk aspek yang sakral dan aspek yang profan, untuk warung juga dipakai. Tapi di sini mungkin ada terjadi semacam mistifikasi ya. Jadi kadang kalau sendal saya tulis kanan pakai Latin nggak apa-apa, tapi kalau begitu Arab saya bisa dilempar keluar dari masjid gitu. Kalau seperti itu, apakah kira-kira di Indonesia itu justru harus dikenalkannya mungkin dua-duanya, nggak hanya tipografi tapi kaligrafi juga. Kalau saya mengambil konteks di negara tetangga di Asia Tenggara itu ada kasus ketika jadinya kaligrafi dan tipografi itu saling kejar-kejaran. Jadi di Myanmar itu komputer itu jelek, pilihan font itu nggak ada hampir. Tapi jadinya karena mereka sehari-hari pakai huruf Myanmar, aksara Myanmar, mereka untuk keperluan
reklame dan apa-apa itu bikin hand lettering sendiri yang unik-unik sampai jadi type design kemudian harus catch up dengan kaligrafi aneh-aneh yang ditemukan di jalan seperti itu. Tapi di Indonesia environment-nya agak beda, mungkin lettering mungkin masih belum sekuat itu ya di level rakyat ya. Kalau semua warteg fontnya entah copperplate atau apapun yang ada di Corel gitu. Ya, ITC seperti itu. Nah, gimana yang menurut Mas itu kan nge-foster yang seperti itu di konteks paging kan ternyata mereka antara budaya cetak dan tulisnya itu sama-sama bareng. Apa yang bisa dipelajari dan untuk di Indonesia gimana kira-kira ngenanggepinnya konteksnya beda seperti itu? Oke, mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Tadi gimana untuk mengenalkan ke disiplin ilmu yang sebelahnya. Mungkin tetangga, mungkin nggak perlu jauh ke disiplin ilmu yang sebelahnya ya. Mungkin di graphic designer sendiri pun aku ngeliat kadang kita udah ini ya, suka kan sebagai tab designer kita memprovide penggunaan font itu supaya si usernya ini sudah bisa menggunakan dengan baik gitu. Maksudnya dengan mudah dan baik dan benar gitu. Cuman kadang ada beberapa mungkin yang ketika graphic designernya lupa, tapi dari si usernya ini gitu, ini mungkin jadi PR kita bersama ya, jadi bahasan juga. Kadang juga nggak terlalu aware sama visual si fontnya, kadang sudah terima aja sama yang ada di fontnya gitu. Misal kerningnya atau huruf, misalnya ada satu font yang emang dia secara produksi atau perancangan kurang baik gitu, dan itu menyebabkan si karakter antara satu dan lainnya itu jaraknya mungkin terlalu jauh dan kita bisa nyebut dengan kerning atau spacing gitu. Tapi dari si usernya sendiri kadang juga nggak aware sama hal-hal kecil kayak gitu. Kadang suka gregetan juga gitu kalau misalnya ada poster atau misalnya ini nggak yang gimana sih, cuman banyak sering kejadian gitu dari sisi usernya. Kadang sebagai tab designer kita udah nge-provide banyak feature sebenarnya di dalam fontnya, tapi emang karena nggak ada apa ya, kayak kurang menjembatani dari keilmuan tab yang di tipografi sama yang real usernya gitu. Kadang ya mereka juga nggak tahu kalau fitur itu ada gitu, dan itu menjadi salah satu PR juga sih gitu dari sisi usernya. Makanya pentingnya ada sesi-sesi diskusi kayak gini, mungkin bisa mempersempit gap itu. Karena kalau aku sebagai tab designer yang merancang font, kadang aku udah bikin sampai ke misal ini ada fitur-fitur yang emang sebutannya mungkin teknis gitu ya, tabular atau yang biasanya dipakai untuk di stroke atau yang secara spacing tuh emang dia sama rata gitu. Cuman dari usernya karena ketidaktahuan jadinya tidak bisa memanfaatkan fitur tersebut gitu. Padahal dengan memanfaatkan fitur tersebut mungkin desainnya akan bekerja dengan lebih baik gitu misalnya. Nah tapi emang hal-hal yang kayak gitu yang perlu dua sisi sih. Jadi antara nggak hanya kita memperkenalkan type design itu merancang bikin font tuh kayak gimana, tapi cara kita atau cara menggunakan font tersebut dengan proper dan baik atau maksimal tuh kayak gimana juga kayaknya perlu dan harus lebih banyak disuarakan sih dari segi penggunaan sih untuk si usernya sih. Karena ya mungkin kalau kayak yang tadi fontnya jancuknya Eugene gitu, kalau yang belum pernah tahu atau nggak ikut di sini kan mungkin juga mereka nggak aware dengan hal tersebut gitu. Biasanya mereka pakai ya fitur penulisan seperti biasa dan umumnya aja gitu. Padahal fitur tersebut emang sengaja udah di provide buat munculin atau iya karakter tersebut gitu. Mungkin itu sih, saya harus kayak yang tadi pemakaian pemilihan font, mungkin mereka juga nggak tahu akses fontnya itu di mana aja gitu. Kalau sekarang udah ada font Google ya, ternyata kita udah tahu, tapi kan itu juga pasti juga banyak yang belum tahu kalau itu bisa diakses di Google Font gitu misalnya. Masih taunya mungkin ya cari font aja udah secara general gitu dan download dan dipakai gitu. Jadi emang kayaknya dari sisi itunya juga mesti harus digiatin lagi sih dari sisi untuk penggunaan font dari segi usernya.
Ya mungkin tambahan lebih ke apa ya? Kalau dari cerita pribadi kayak sebenarnya nyambung sama tadi present kayak kayak aku ngerasa emang di tipografi terutama apalagi kayak di kampus DKV sendiri tuh kayak tanda kutip tersepelekan gitu loh. Kayak sering disebut tapi nggak pernah benar-benar dianggap itu tuh elemen paling penting gitu. Jadi kayak suka banget misal nih asistensi dosen untuk tugas akhir gitu ya, bikin poster gitu. Ada teman yang di apa ya, di komennya tuh bukan tentang visualnya tuh udah bagus gitu, heboh, tapi tipografinya tuh jelek gitu, kacau gitu, kayak nggak pas gitu kan. Jadi dosen mungkin lebih aware kan, karena dia ya lebih tahu mungkin gitu kan tentang tipografi. Cuman pas dikasih tahu tuh kayak nggak nyampe gitu bahkan di mahasiswanya gitu. Jadi kayak ngerasa emang keilmuan tipografi sendiri di ranah desain grafis atau mungkin sebenarnya mungkin nggak harus nyatu dengan DKV kali ya, mungkin ada jurusan sendiri type design gitu ya. Jadi kayak ngerasa elemen tipografi sendiri yang sering disebutin tapi itu nggak pernah diajarin secara apa ya fundamental banget gitu, bahwa yang kalian baca selama ini tugas akhir Times New Roman 12 tuh fungsinya apa gitu loh, kayak itu tuh nggak ngerti gitu, lebih ke ngikutin aja gitu, ngikutin terus juga cari font yang ada di Illustrator gitu atau enggak Photoshop gitu. Jadi di sisi itunya sih menurutku kayak ngerasa tipografi mungkin kegunaannya ya, ceritain menjelaskan gimana tipografi itu berguna banget buat, walaupun dia itu kayak mungkin kesannya sepele ya, tapi kalau mungkin saya agak percaya kalau desainnya bagus tuh kayak kita ngerasa ya udah gitu loh, kayak jelas padat gitu loh, nggak terlalu apa ya, kayak kita nggak ngerasa font itu menonjol banget gitu loh, tapi entah kenapa kayak ditempel dalam mungkin satu brand apa kayak kelihatannya cocok gitu loh. Nah itu menurutku yang lebih works gitu loh. Nah seringkali kita ngerasa mungkin visualnya tuh nggak pas, tapi kita tuh nggak pernah mikirin kalau font kita yang pilih itu salah gitu loh. Tapi kita selalu nguliknya tuh di visualnya dan mungkin elemen-elemen grafis lain gitu. Tapi tipografi itu juga penting gitu sebenarnya. Jadi kadang ngerasa di situ sih kayak dari kampus sendiri tuh kurang gitu. Gitu sih. Thank you. Mungkin lebih ini ya, kurang banyak why-nya kali ya. Iya. Ya. Jawab pertanyaan Mas Aditya Bayu. Tadi gimana ini ya? Kalau soal aksara kayak aku bisa ambil contoh ini obrolan tadi siang di kafe. Ini tadi bicara gimana di Indonesia gitu. Aku ngasih contoh aksara Hanzi dulu. Aksara Hanzi itu kan kita tahu ribet, ngafalinnya banyak, ngerjainnya lama banget. Tapi kenapa masih dipakai? Karena pasarnya ada. Orang Tiongkok itu bahkan waktu dulu kan masih aksara tradisional. Ketika Mao Zedong itu dia bikin simplified dan bahkan mempermudah, itu banyak penolakan. Karena ya udah biasa pakai itu nggak usah diubah gitu. Tapi memang tujuannya jangka panjang kan mempermudah orang ngafalin juga karena memang udah susah dari sononya. Nah karena itu kita udah tahu itu susah ini, tapi masih tetap dipakai gitu. Jadi karena ada pasar dan sekali lagi itu faktor ekonominya. Ekonominya ada sangat besar dan itu aku rasa sih faktor pendorong yang sangat banyak untuk orang bergelut di type design. Ini kita jujur-jujuran aja. Banyak di sini tuh tadi nggak ada sekolahnya, nggak ada apa. Ya kita di gua masing-masing belajar. Terus kita keluar kamar berkumpul di sini gitu beberapa kali dalam setahun. Dan iya kan, aku ngerasainnya begitu jujur aja. Karena ya itu, aku aja lulusannya publishing gitu, penerbitan. Jadi sedangkan ini DKV gitu. Aku juga yang nggak ada ininya gitu pengajarannya gitu. Dan balik lagi ke yang budaya aksara Arab Tiongkok tadi. Itu lebih ke faktor kulturalnya sangat kuat karena tadi kalau aku jelasin suku Hui lebih lanjut, dia itu ya di Tiongkok tuh bahkan mayoritas nggak kenal Islam mungkin, tapi kenal suku Hui. Kalau suku Hui dia udah pasti Islam. Kalau dia nggak Islam ya dia bukan suku Hui. Kalau di Indonesia ada suku yang begitu, misal ya ada kayak misal Minang atau apa ya, dan ya itu identitas mereka gitu. Mereka selain faktor budaya tadi, faktor ekonomi juga ada ternyata. Tadi restoran kalau udah ada kaligrafinya, oh ya udah aku makan di situ gitu.
karena nggak ada opsi lain, mereka nggak bisa makan di tempat sembarangan kecuali yang halal misalnya. Itu, dan itu faktor ekonomi juga. Dan itu kenapa kaligrafinya berkembang sampai sekarang dan nggak murni karena agama. Karena kalau bicara kultural aja, masjid-masjid di Tiongkok tuh ya banyak tapi ya sepi. Banyak orang tuanya. Dan itu ekonomi faktor terbesarnya juga. Terus juga kemudian kalau pengalaman aku pribadi ya untuk di Indonesia, ini aku ngambil contoh aksara Indonesia aja. Kayak aksara di Indonesia itu masih terlalu eksklusif kalau bisa aku bilang. Kayak misal kita belajar aksara Jawa, ya kita pasti orang Jawa atau kita misalnya Kejawen. Aksara Bali ya ada Hindu atau orang Bali gitu. Dan sebagainya gitu. Dan aku juga kalau boleh jujur mempertanyakan relevansinya kita belajar aksara itu apa. Karena diskusi dengan beberapa tab designer ya aku nggak tahu, tapi sepanjang diskusiku ya nggak ada faktor lain selain menjaga budaya udah gitu. Dan ya faktor ekonomi tadi yang aku bahas itu pendorong yang sangat kuat juga untuk mempelajari itu, dan atau faktor kekuasaan kayak misal ya di Jogja dan di Bali itu udah ada aturannya dan oke, ya udah ada gitu. Jadi selama udah ada itu kan intinya ada ruang berkembang untuk kita ekspor ke sana gitu. Perusahaan diwajibkan pakai warung segala macam. Dan kayak misal contoh aksara pegon atau apa kan di Indonesia kan aksara Arab kan bukan aksara aslinya ya. Jadi karena kekuasaan kerajaan Islam saat itu dia nggak mau pakai aksara Jawa. Dia mau karena dia Islam dia pakai aksara Arab. Akhirnya mengembangkan aksara sendiri, pegon dan Jawi. Jadi ya itu harus ada yang nyambuk lah. Harus ada penekannya baru bisa dipakai kita gitu. Nah sekarang ya aku kurang nggak menemukan alasan untuk di Indonesia itu Mas Abai. Mungkin Mas Aditya Bayu ini ahlinya. Jadi gimana bisa menjelaskan secara Indonesia? Oh ya emang gak ada pasarnya. Emang gak ada pasarnya, langsung aja. Jadi memang sih kalau misalnya dicari alasannya itu selalu alasannya karena mau melestarikan budaya. Tapi kalau yang jawabannya normatif seperti itu, biasanya hasilnya itu tidak ada upaya untuk aksaranya terlihat menarik untuk pasar. Jadi ya kayak oke, asal download font Jawa, ketik, selesai. Gitu. Udah memenuhi suruhan atasan. Jadi makanya tadi yang penasarannya itu ketika di Hui sana ada demand dan environment-nya begitu, jadi font Bayan Nur pasti di sana itu mereka tertarik. Kalau di Indonesia masih belum bisa sampai level itu ya sepertinya kayaknya. Kalau tadi penasaran kalau di apa tadi Lemka ya, yang Lemka itu mereka apakah banyak pekerjaan yang seperti diminta untuk kaligrafi custom untuk stiker atau untuk masjid atau apa, atau karena biasanya yang saya lihat stiker-stiker itu biasanya PNG dari Google sih biasanya kan kalau yang kayak gitu. Nah dari Arab dulu deh, tadi Arab di kita itu ada nggak sih potensi komersialnya kalau waktu ngobrol ke tadi orang Lemka mungkin? Waktu visit ke Lemka aku ngobrol sama ustadznya dan datang ke galerinya. Jadi aku jelasin dulu Lemka apa ya, mungkin teman-teman yang nggak tahu. Jadi Lemka itu adalah pesantren kaligrafi di Sukabumi gitu. Ya Institut Kesenian Islam lah mungkin. Jadi di situ tuh institusinya belajar kaligrafi selama setahun, belajar tujuh atau intinya kaligrafi Arab tradisional biasa aja kayak sulus, naskhi, diwani, terus kufi, dan ada kontemporer. Jadi kontemporer tuh agak ya Indonesia gitu. Yang dia tuh kayak apa ya, mungkin kayak twisted, kayak freak kalau aku bilang ya. Jadi dia tanaman apa misalnya, pokoknya ekspresif sekali lah mungkin itu bahasanya. Itu ya. Jadi di Lemka itu mereka belajar selama setahun untuk beberapa kaligrafi itu. Dan kalau bicara apakah ideal, tidak, karena kaligrafi Arab sendiri satu sistem belajarnya itu sangat-sangat tradisional dan mereka sangat apa ya, sangat, kalau ada beberapa yang sangat bukan eksklusif apa ya, menjaga tradisi. Jadi kalau belum lulus nggak bisa ngajar itu, atau bahkan nggak bisa ngomongin tentang kaligrafi itu. Jadi mereka harus belajar terus itu sampai lulus gitu. Tapi ya di masa keterbukaan sekarang ini ya kita semua bisa akses gitu. Tapi kalau secara tradisinya enggak. Dan di Lemka itu kan kaligrafi. Jadi secara ekonomikalnya apa kan? Aku ngobrol-ngobrol di sana sama pengajarnya beberapa ininya.
itu mereka yang nggak ada motivasi apa-apa, dan karena di sana nggak dapat ijazah secara resmi diakui negara, hanya ijazah pengakuan dari Lemka, ya berarti teruji secara komunitas lah gitu, maksudnya diakui gitu. Dan faktor kenapa mereka ke sana biasanya ikut lomba MTQ, yang masih faktor besar itu lomba kayak lomba internasional, terus juga mungkin kalau secara di lokal itu kaligrafi di masjid itu lumayan juga itu, karena per meternya berapa gitu, itu lumayan. Dan ya paling itu kalau dari sisi font ya mereka kayaknya kurang paham ya, nggak ini ya, paling sisi kaligrafi aja, lukis gitu. Oke. Berarti ada chance untuk kita mendisrupsi Lemka berarti ya sebenarnya. Bikin aja merch kayaknya. Lawannya Ustadz. Lawannya Ustadz. Ya. Kan sekarang banyak Ustadz gaul. Soalnya mungkin di di pop scene juga aku suka ngelihat sekarang kan ada yang make ya sablonan pakai Arabic fonts gitu dan lain-lain. Masa ada ya satu brand yang konsisten juga? Emirates ya, Emirates. Nah, mungkin ya cara-cara yang seperti itu ya. Nah, tapi I don't know. Okay. Mungkin terlalu nyaman juga dengan per meter itu ya, kaligrafi per meter. Oke. Teman-teman bisa ada yang mau menanggapi? Oh, bicara tadi. Aduh. Oke, selamat siang menuju sore buat mas-mas di depan. Sebelumnya terima kasih atas materinya. Jadi dari Mas Hanif, Mas Iqbal sama Mas Eugene. Paling aku mau izin cerita juga sama menanggapi soal budaya ya. Karena karena aku juga senang dengan font, senang dengan typeface. Jadi aku sebagai konsumen aja. Karena aku kan suka melihat-lihat dan apalagi pernah sempat kesempatan kayak lihat-lihat kayak huruf-huruf misalkan yang ada di Austria, di Swiss, dan mereka kan Jerman ya. Nah misalkan kalau yang aku lihat nih di sana, ketika misalkan gini kayak huruf serif, tapi pakai bahasa Jerman gitu, kok bagus ya dari segi bentuknya. Jadi kayak jadi bukan jadi kayak ngelihat hurufnya itu bagus, bukan ngebacanya. Kayak misalnya Helvetica dan sejenis kayak serif-serif gitu. Terus kalau misalkan dibandingkan di Indonesia, kok malah jadi kurang ya gitu, bentukan hurufnya gak cantik gitu. Nah, terus kayak berarti kan kalau dilihat lagi kan, kalau ditarik mundur lagi misalkan kayak Helvetica, oh ternyata memang yang bikinnya ya di Jerman, di Swiss gitu. Maksudnya emang pakai bahasa Jerman, akhirnya kenapa bisa seoptimis itu si bahasanya, karena ya pakai ya emang orang Jerman sana yang bikin gitu. Nah, kalau misalkan aku lihat di sini, kira-kira ada nggak ya, maksudnya kayak huruf nih yang memang optimasi untuk Indonesia gitu. Mungkin contoh kayak Eugene dengan Jancuk itu kan optimis banget ya. Dan mungkin IKN Sutasoma itu mungkin sangat optimis gitu. Nah, apakah ada posibilitas kayak untuk optimisnya itu khusus untuk bahasa Indonesia gitu? Daripada kita pakai typeface luar nih yang ternyata memang cocoknya pakai bahasa luar gitu, bukan bahasa Indonesia. Gitu. Karena aku kan belajar juga ya, kalau melihat sebuah typeface itu nggak cuma baca doang kan, tapi melihat si perpaduan antara huruf-hurufnya tuh cantik gak ya gitu. Itu sih. Terima kasih. Loh, ini jadi ngingetin aku waktu dulu pernah meeting sama bapak-bapak Argi waktu itu. Waktu bahas IKN. Ini ya, jadi di undang-undang tuh cuman ada 2 font yang diakui negara ya. Ada Arial dan Book Antiqua ya. Nah, jadi mungkin ini juga berkaitan sama ini. Maksudnya ada nggak intention untuk, maksudnya dari komunitas ya, untuk tadi ngepresentasiin. Sebenarnya soalnya ada, nggak tahu itu fenomena tipografi apa ya namanya? Kayak kalau ditulis sama bahasa itu kayak kurang, ya kayak kurang, nggak ada istilahnya sih ya. Iya. Yes, benar. Iya. Berarti emang benar-benar sesimpel kita waktu buat pakai kata apa gitu yang seringnya. Oh iya, benar-benar. Kan kata apa yang sering muncul? Ya mungkin kalau yang tadi di Swiss karena mereka pakai bahasa mereka gitu untuk mempreview font. Karena kan kita ketika membuat font kita pasti nge-preview atau ngetik tesnya dalam satu kalimat atau kata gitu kan. Dan kalau secara natural kan kita pasti pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dan mereka juga pakai bahasa mereka sendiri, dan pasti secara visual juga mereka mungkin dalam satu kata atau kalimat ya, oh ini bagusnya kayaknya lebih enak kalau misalnya
design decisionnya tuh kayak gini ya gitu. Dan itu pasti bakal beda sama kita yang di Indonesia dengan kita pakai kata-kata dari bahasa Indonesia, karena kan perpaduan antara satu huruf dan lainnya buat harmonisasinya beda-beda juga kan gitu. Jadi mungkin kayaknya sesimpel itu aja sih, nggak yang terlalu dalam atau gimana, cuman karena sesimpel si desainernya bikin dan ngetes preview fontnya pakai bahasa mereka gitu. Coba. Sebenarnya kalau mau ngebahas intention kenapa huruf itu bagus dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan lainnya, sebenarnya Indonesia kan sudah punya ya. Mas Aditya Bayu mungkin lebih paham gitu. Beberapa aksara di Nusantara Indonesia kan punya stylistiknya masing-masing gitu. Ada beberapa sama kayak misalkan aksara Mandarin gitu ya, ketika ngomongin makan bentuknya tuh ya menyerupai ketika untuk makan, dan di Indonesia pun berbagai aksara Indonesia pun punya ligatur atau stylistik tertentu yang bisa nunjukin beauty arti per kata-katanya gitu. Dan ya sayangnya relevansi dengan saat ini ya kita udah nggak pakai lagi karena udah tergeser dengan Latin, yang dimana Latin bukan dari Indonesia kan gitu. Ketika kenapa Latin lebih bagus di sana ya karena mereka yang bikin gitu. Tapi ketika misalnya orang Jerman, orang Barat sana ngelihat aksara Nusantara, Indonesia, Jawa, Bali, Rejang dan lainnya, mereka akan lihat ini beauty, eksotis gitu. Ya karena balik lagi mereka nggak bisa bikin itu karena bukan bahasa keseharian mereka gitu. Apa yang statement yang diomongin oleh Lucky itu pasti akan keluar oleh desainer dari Jerman dan yang lainnya gitu. Karena rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Iya. Iya, benar. Coba Pak. Sebenarnya kalau iya sih tadi kalau sekarang itu kan memang karena kita kan standarnya selalu font tesnya pakai Quick Brown Fox sama Hamburger Font Stiff yang kayak stiff itu kan kombinasi yang nggak mungkin muncul di bahasa Indonesia gitu. Jadi ya sama tadi kalau Jerman mereka harus mikir S ketemu long S sama itu, jadi kayak untuk kombinasi itu. Tapi 1800-an sampai 1900 itu ada font Latin yang khusus buat bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi kayak OE ada ligatur khusus, NG, NY, NJ, OE, TJ, E sama E dibedain gitu-gitu. Kalau yang saya ulik-ulik itu ternyata agak hubungannya sama pragmatisme. Jadi kalau bikin pas zaman manual, bikin metal type yang ada satu-satu ligaturnya gitu, itu kayak sementara kan pasar buku kan banyaknya di Eropa, di Indonesia baru diajarin Latin gitu. Jadi kayak gak worth it akhirnya, gak dianggap worth it gitu. Jadi pas kita merdeka pun ini dialami sama aksara lain juga. Kayak bikin custom itu lagi nggak ada duitnya. Jadi ya kita impor aja yang ada, yang ada itu A sampai Z gitu. Sekarang harusnya ketika zaman digital, ketika nggak di-hampered lagi dengan kebatasan fisik, harusnya itu bisa diangkat lagi si ligatur-ligatur khusus atau untuk dioptimalisasi dengan bahasa Indonesia. Tapi dulu juga pernah ngobrol sama Mas Aul ya, gimana kayak sebenarnya kan EYD itu enggak sopan gimana ya? Itu kan ejaan yang dibuat-buat. Ya, yang disempurnakan bintang SK berlaku gitu. Jadi ada kayak E sama E itu sebenarnya kan beda tapi diituin aja jadi satu, tapi di kamus tetap ada. Jadi waktu itu gak cuma looknya aja Sutasoma, gimana kalau nyediain huruf-huruf yang sebenarnya dipakai untuk bahasa lokal kayak E sama E atau S titik bawah, atau untuk transkripsi Arab kan juga itu siapa sih yang bikin Kemenak ya yang bikin alih aksara untuk dari Arab ke Latin kan jadinya ada kombinasi kayak DZ. DZ itu kan zuhur gitu, itu kan artinya bisa jadi ada kombinasi sendiri untuk gitu-gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal kecil ini kan sebenarnya ada di sehari-hari itu ya, itu bisa aja sih ya jadi itu, tapi seringkali nggak kepikiran aja karena kita seringkali ngetes, menurut saya ngetes sama apanya itu Hamburger Font Stiff, Quick Brown Fox gitu aja, jadi emang sering luput aja saya lihatnya. Tadi itu apa dari Kemenag? Kan ada di awal di gitu. Jus ama biasanya. Jus ama. Ada Arab, terus ada apa sih namanya? Latin tapi Arabnya, terus ada artinya baru. Ya, saya mungkin ada yang tahu itu Jus ama ya. Ya, oke. Ikut yang mana sih? Oke. Kayaknya ya penanggap terakhir ya kayaknya karena waktu tipis. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Oke, siap, boleh.
Bu, silakan. Halo, saya Ninis. Sebenarnya saya alumni salah satu programnya TDC. Waktu itu bareng sama Mas Abai. Mungkin topik soal typography education tadi kan sempat dibahas, dan itu hal yang cukup menarik sih buat saya, karena kalau nggak salah sempat dengar di salah satu seminarnya Kagum Pita. Jadi beliau itu sempat mention bahwa sebenarnya type designer di Indonesia tuh banyak banget. Bahkan mungkin paling banyak nggak ya, agak lupa sih detailnya, tapi bahwa type designer yang ada di dunia tuh banyaknya dari Indonesia. Nah, sedangkan mungkin teman-teman sendiri yang udah pernah tahu ceritanya, mungkin pernah kuliah DKV, kan sebenarnya pendidikannya sendiri nggak eksklusif ya. Terus bagi teman-teman yang minat tipografi pun nggak mencukupi gitu dari apa yang dia dapat di sekolah. Bahkan waktu tesis pun ujung-ujungnya saya nanya-nanya ke Iqbal gitu, karena nggak punya resource yang lain. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri yang masa yang di depan gitu, kalau menurut kalian fenomena itu tuh tanggapannya seperti apa? Apakah saya sampai berpikir gitu, apa jangan-jangan ada sesuatu gitu di typography education yang bikin anak DKV itu nggak minat, tapi mungkin di yang luar itu justru menarik buat mereka gitu. Soalnya dari pengalaman sendiri sih kan jarang anak DKV yang TA-nya tentang tipografi, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi? Silakan, mau. Ya. Kenapa nih? Kenapa kok bisa gitu? Baik, kalau aku kan bukan lulusan DKV ya, aku lulusan publishing, tapi belajar desain juga. Kalau dari aku pribadi ya tadi type designer itu rata-rata ya orang umum pun ada yang banyak yang jago gitu. Faktor utamanya ekonomi tentu, itu paling utama. Terus kalau aku pribadi, mungkin kalau ada masukan buat teman-teman yang di institusi pendidikan, TA itu harusnya bisa jadi ladang eksplorasi yang dimana kalau di type design luar itu kan harus, kalau nggak ada uangnya susah nih, nggak ada sponsor susah. Jadi di edukasi itu ya kayak tadi misal TA-nya Mas Iqbal yang aksara Sunda itu kan kalau kita yang bikin type foundry yang komersial yang bikin ya buat apa gitu, nggak ada uangnya gitu. Jadi mungkin itu masukannya untuk institusi pendidikan paling itu. Iya, mungkin salah satu yang tadi kenapa paling banyak dari Indonesia ya mungkin karena ada fenomena mencari atau pencarian di situ ya. Jadi emang ada masanya di mana si type design ini menjadi suatu yang kelihatannya sangat menjanjikan gitu buat orang-orang, dan pada saat itu emang untuk mungkin kalau yang cara paling banyak itu mungkin dilihatnya dari Davon kali ya, karena di Davon ada jumlah akumulasi desainer dari tiap-tiap negara, dan kita paling tinggi di situ ngalahin Amerika. Ya mungkin karena akses ke situnya juga lagi itu mungkin termakan oleh janji-janji mata pencarian yang bisa sangat besar gitu. Jadi mungkin memang pada mau nyoba dan pada bikin akun gitu, dan mungkin dari banyaknya type designer itu juga mungkin yang sekarang masih aktif juga nggak segitu banyaknya juga sebenarnya mungkin ya. Terus kenapa dalam mungkin kalau konteksnya TA ya, kenapa kurang banyak yang mau mengambil bahasan tipografi selain tipografi? Mungkin kalau dari pengajar mungkin melihatnya tipografi nggak bisa kan karena kalau pengajar pasti nanyanya fungsi dan urgensinya apa, dan banyak mahasiswa pasti susah nyari urgensinya apa gitu. Dan si tipografi kalau mau berdiri sendiri pun susah juga karena kan dia jatuhnya cuman sebagai apa ya, satu hal penting, tapi nggak bisa yang berdiri sendiri, dia perlu diaplikasikan gitu kan. Makanya dan kadang kalau misalnya kita ngambil topik atau mahasiswa atau saya pribadi ngambil topik itu kan nggak semua orang tahan dengan prosesnya yang panjang dan rumit gitu ya untuk si type design sendiri kan, apalagi mungkin terlebih kalau misalnya mereka baru pengen nyoba belajar di saat
tugas akhir gitu kan, dan itu pasti perlu waktu dan effort yang sangat banyak, dan mungkin mahasiswanya juga memikirkan untuk tidak mengulang di semester depan. Jadi mungkin mau ngambil topiknya ini nih, menggantungkan diri ini ya. mau ngambil topiknya yang bisa berundang branding. Ya mungkin balik lagi ke branding atau ke profitable book gitu kan, yang cepat publikasi gitu. Karena kalau waktu TA aku sendiri yang pengujinya ada di sini, Mas Ricci gitu pas sidang. Assalamualaikum Pak Ricci. Waktu itu juga si aksara Sundanya itu sendiri jatuhnya akhirnya diturunin ke media pembelajaran gitu, karena ketika si font aksara Sundanya ini, si Tega Siloka ini berdiri sendiri, ya udah gitu, maksudnya dia jadinya apa gitu, nggak ada pengimplementasiannya gitu. Ketika ditayakan, ketika di tugas akhir itu diminta untuk bisa berfungsi dengan baik gitu ya, akhirnya ya udah diturunin ke media pembelajaran. Dan mungkin jatuhnya jadi pengerjaan 2 kali ya, karena kita harus produksi fontnya dan kita juga harus cari turunan dan urgensinya apa gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ngerasa berat di bagian situnya, akhirnya topik tipografi atau tab desain jarang diambil untuk sebagai tugas akhir gitu. Sebenarnya kurang lebih sama ya, sama dari Mas Iqbal. Kalau boleh cerita, sebenarnya Jancuk itu agak susah tembus di kampus karena sebenarnya juga sama kepentok di urgensi. Jadi sebenarnya udah ada beberapa judul yang aku coba kasih ke dosen, dan nggak tahu kenapa sebenarnya di ISI Jogja kan, aku kuliah di ISI Jogja, mungkin karena ada ranah lebih ke seni, dan kayak topik urgensi itu tetap ada, tapi mungkin tentang kalau ngomongin seni itu kan lebih ke tentang rasa ya, jadi kayak mungkin ada sisi seninya itu. Jadi pada saat saya ngajuin judul, yang keterima malah yang Jancuk itu. Nah, tapi mempertajam urgensinya lebih ke lebih ke tentang noveltisnya itu saya ngangkat stereotipe tentang slang Surabayaan. Jadi di judul tugas akhir saya itu sebenarnya kan perancangan typeface dari slang Surabayaan. Jadi ngangkat stereotipe dari slang Surabayaan itu sendiri gitu. Jadi penekanan urgensinya adalah untuk lebih mendobrak supaya orang tuh mikir bahwa stereotipe Jancuk itu tuh bukan sesuatu hal yang negatif, tapi lebih ke gimana stereotipe itu ya ada sisi negatif tapi juga ada sisi positif. Ya salah satunya adalah ya Jancuk itu sebagai alat untuk ekspresi gitu. Nah, salah satunya dari bikin typeface Jancuk itu gitu. Jadi memang urgensi bikin topik tentang tipografi itu emang agak susah sih. Apalagi kalau mungkin ya TA itu kan pasti perancangan. Nah, itu pasti setelahnya kan tentang media gitu. Misal kalau kayak Mas Iqbal perancangan media mainan, media pembelajaran gitu. Jadi ada barang jelasnya gitu. Sedangkan kalau font itu kan sebenarnya kan cuma aset ya. Aset yang mana kita bisa gunain ke media-media gitu. Jadi mungkin sebenarnya susahnya di situ sih. Dan kalau aku sih sebenarnya lebih keberuntung gitu kalau tentang Jancuk itu gitu. Justru beruntung ya? Iya, maksudnya kayak kalau di mediain juga sebenarnya untuk real tujuan untuk tugas akhirnya ya nggak ada, karena dia benar-benar mengekspresikan slang kan, dan itu kan pasti konteks banget gitu, nggak mungkin bisa dipakai ke semua media gitu kan, kecuali mungkin kampanye gitu ya, kayak kampanye dari Surabaya gitu Prabowo misal ya tahu. Ya lebih ke situ sih, memang agak susah karena mungkin ya itu implementasinya ya gitu. Dalam upaya kita ngedefinisiin atau mencari suara kita lewat tipografi, kampus tidak merekognisi pentingnya tipografi. Ya, jadi gitu. Mungkin ini jadi miris sih, maksudnya topiknya Eugene sendiri harus menyusupi lewat konteks sosial dulu baru ke tipografi. Iya gitu. Jadi memang ke sisi linguistiknya itu. Sisi linguistiknya iya, ya. Jadi kayak Jancuk itu dibedah dulu gitu. Yes. Nah, itu baru ketemu tuh. Oke. Kayak gitu. Ya, mungkin ini jadi kesadaran bersama ya untuk Yeah. kita. Ada mau ditanya lagi?
Mas Hanif? Oke, aman. Mudahan nih soalnya. Aman? Dikit lah. Dikit ya penutup ya. Jadi tadi seperti yang aku bilang, aku bikin font kaligrafi Arab tradisional Tiongkok Arab ini. Itu tujuannya untuk mengenalkan mengenalkan Islam di Tiongkok dan juga budayanya. Dan ya alhamdulillah ini pertama kalinya aku ngomong ke banyak orang. Dan terima kasih ke AA Besot untuk menyediakan forum ini. Dan ya insya Allah aku jadi ada semangat untuk mungkin ke inisiatif nantinya ada lagi. Siap. Asik, amin. Thank you. Alhamdulillah, wasyukurillah. Sari tilawah tipografi kali ini telah usai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan sambung lagi nanti di sesi terakhir ya. Rangkaian terakhir agenda ini. Hicks bersama wishlist Dr. Agus Sahari nanti di 3:30. Jadi teman-teman stay tune, kita istirahat dulu ya, ngecas dulu apa segala macam. Ya, dan terima kasih para penanggap, pemateri. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Sesi ini saya tutup dan sampai jumpa. Yes.